Selamat siang kepada teman-teman asisten dan juga Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas individu yang telah saya rancang, yaitu permasalahannya adalah menentukan jumlah persediaan bahan baku di CV bikin ID card. Perkenalkan, nama saya Bonifasius Anindita Isnuwardana, NPM 170609311. Baik, untuk permasalahannya dulu. Jadi di CV bikin ID card ini, permasalahan yang muncul adalah kurangnya bahan baku itu menyebabkan adanya keterlambatan waktu proses order karena harus menunggu kedatangan bahan baku selanjutnya. Jadi ketika order datang lalu mereka kehabisan stok di gudang, order itu nanti akan terlambat prosesnya seperti itu. Lalu perusahaan ini memiliki beberapa produk yang menjadi permasalahan utama itu ada kaos, mug, dan juga ID card. Akan tetapi di sini praktikan saya akan mensimulasikan mengenai kaos karena jumlah pemesanannya yang sangat tinggi sehingga urgensinya lebih dibandingkan dua produk yang lain, yaitu mug dan juga ID card-nya. Seperti itu. Lalu entitasnya itu adalah jumlah order yang masuk, kemudian aktivitasnya adalah pengambilan bahan baku. Jadi kita nanti akan menentukan level inventory-nya berapa, lalu variabel keputusannya adalah profit. Baik, kemudian ini adalah rich picture, yaitu gambaran bagaimana sistem di perusahaan itu berjalan. Jadi untuk yang pertama, ketika customer datang, mereka akan melakukan order, kemudian bagian administrasi itu akan mencatat order atau pemesanan, kemudian bagian produksi akan menerima data orderan itu sendiri. Lalu dari bagian produksi dia akan meminta ke bagian inventory, yaitu ke jumlah kebutuhan bahan bakunya berapa dan lain sebagainya. Nah, untuk di bagian inventory sendiri nanti akan bekerja sama dengan bagian inventory control, yang mana dengan data-data yang dicatat oleh teman-teman inventory itu mereka akan di bagian inventory control itu mereka akan melakukan peramalan. Nah, setelah mereka melakukan peramalan, kemudian diserahkan ke bagian administrasi untuk selanjutnya memesan lagi bahan baku seperti itu. Nah, bagian produksi tadi setelah dia sudah memberikan data kebutuhan bahan baku akan memperoleh bahan baku. Nah, setelah memperoleh bahan baku dan juga dapat waktu prosesnya, mau kapan dikerjakan dan sebagainya dari bagian production planning, itu kemudian baru proses produksi benar-benar dijalankan. Jadi udah ada schedulingnya sendiri. Seperti itu. Lalu kemudian nanti setelah produk selesai akan customer diminta membayar, lalu produk dikirimkan dan diterima. Seperti itu. Baik, kemudian ini adalah inference diagram yang saya rancang. Ini adalah model bagaimana simulasi nanti akan berjalan. Seperti itu. Jadi seperti yang sudah saya katakan, ini tadi variabel keputusannya kita ada di profit ya. Jadi nanti tujuannya outputnya itu adalah berupa profit. Seperti itu. Nah, profit ini dipengaruhi oleh apa saja? Dapat dilihat ada pendapatan, laba kotornya, loss profitnya, biaya karyawannya, biaya operasional, ada juga gaji karyawan dan jumlah karyawan nanti mempengaruhi biaya karyawan. Kemudian ada biaya bahan baku, lalu ada biaya memesan bahan bakunya itu nanti berapa, seperti biaya transportnya dan sebagainya. Frekuensi pemesanan juga mempengaruhi. Nah, di sini kan demand-nya berbentuk karena memang permintaan nanti kita akan analisis, kita akan coba bangkitkan random number-nya berdasarkan data masa lalu, seperti itu. Baik, ini data masa lalu yang saya dapat dari kelompok yang sebelumnya telah melakukan observasi. Nah, dari data ini adalah data per bulan ya. Jadi satu ini 1832 ini per bulan. Satu ini per bulan. Jadi ini ada sekitar 33 bulan ya. Di sini saya punya. Nah, ini kemudian saya menggunakan input analyzer untuk mengetahui bagaimana distribusi random untuk jumlah pemesanan per bulan ini khususnya untuk produk kaos. Nah, berikut adalah
hasil yang saya peroleh. Jadi dia terdistribusi beta. Grafiknya ada seperti ini. Lalu rumus ini nanti yang akan saya pakai untuk membangkitkan random number di simulasi arena seperti itu. Nah, di sini mengapa saya menggunakan 1 bulan itu karena saya mengasumsikan bahwa pemesanan itu dapat dilakukan setiap 1 bulan sekali. Kemudian di run setup saya akan run dia selama 3 bulan, maka di sini 90 hari. Karena diharapkan nanti setelah 3 bulan perusahaan dapat kembali mengevaluasi bagaimana level inventory-nya itu, apakah jika nanti ternyata pemesanan atau demand untuk kaos itu semakin meningkat, otomatis level inventory mereka harus mereka tingkatkan. Nah, kita bisa analisis ini setiap 3 bulan. Jadi agar tidak terlalu sering dan kita punya data yang pasti, yaitu data-data permintaan sebelumnya selama 3 bulan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah model simulasi yang sudah saya buat. Ini cukup sederhana, tapi di sini saya mencoba untuk menampilkan bagaimana track demand per bulannya. Jadi kita bisa tahu di sini order pelanggan menggunakan random number yang kayak saya bangkitkan dengan rumus tadi, terdistribusi beta. Nah, kemudian di sini di assign kaos ini, di assign ini saya masukkan rumus-rumus bagaimana ketika demand itu masuk. Ini di sini ada demand-nya. Demand itu masuk seperti apa? Nah, ini saya berikan anin ini agar karena kan permintaan per bulan itu seharusnya bilangan bulat, maka dari itu saya tambahkan rumus ini agar bilangannya buat bulat, karena itu hitungannya pieces kaos seperti itu. Lalu ini rumusnya dapat dilihat hingga nanti di sini adalah penghitungan profitnya, yaitu pendapatan dikurangi biaya operasionalnya berapa, jumlah karyawannya berapa, kemudian jumlah bahan baku, lalu biaya pesan bahan bakunya juga, dan juga loss profit. Loss profit ini diasumsikan bahwa dia untuk penjualan-penjualan yang tidak mampu dipenuhi atau terlambat seperti itu. Nah, ini di grade-nya saya buat 30 hari. Baik, selanjutnya ini setelah saya running, kemudian saya mendapatkan hasil semacam ini. Nah, ini saya mengganti-ganti level inventory-nya. Jadi di sini saya mencoba beberapa, yaitu ada 1664 pieces. Ini adalah level inventory awal perusahaan ya. Jadi awalnya mereka menggunakan seperti ini. Kemudian akan tetapi kan mereka terkadang masih kurang atau terlalu berlebihan untuk bahan bakunya. Maka di sini saya mencoba menambahkan per 100, jadi 1700 pieces, 1800 pieces, 1900 pieces, dan 2000 pieces. Pemilihan itu didasarkan karena agar ketika mereka menambahkan bahan baku yang mau dipesan itu tidak terlalu banyak menambah kos atau biaya, karena semakin banyak jumlah pemesanan otomatis biaya pengirimannya pun juga semakin mahal seperti itu. Maka di sini saya cuma menambahkan 100 saja. Nah, dari sini setelah dapat dilihat bahwa yang paling tinggi untuk average profitnya itu adalah 1800 pieces dan 1900 pieces. Nah, dari dua ini kemudian saya akan coba analisis output bagaimana untuk kedua average profit ini berjalan, apakah nanti kita mau memilih yang 1800 atau yang 1900 seperti itu. Nah, ini sebelumnya saya akan lakukan dulu descriptive static analisis menggunakan Excel. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah jumlah replikasi yang saya lakukan itu sudah cukup. Jadi saya melakukan jumlah replikasinya itu 10. Dan kemudian saya analisis di sini, saya peroleh nilai N-nya itu 6. Maka jumlah replikasi saya sudah cukup karena di sini minimal jumlah replikasinya adalah 6. Seperti itu. Lalu batas atas dan batas bawahnya juga tidak ada yang overlap. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini saya mencoba menghitung confidence interval untuk kedua simulasi tersebut.
Yang atas ini untuk yang 1800 pitches dan yang di bawah ini yang 1900 pitches. Nah, dari keduanya kemudian diperoleh hasil seperti yang dapat dilihat di sini. Jadi ini half width-nya saya dapatkan dari simulasi. Dari simulasinya saya dapat, lalu saya hitung lower upper dan diperoleh nilai-nilai ini. Jadi ini di sini dapat dilihat ya. Seperti itu. Saya akan lanjut saja dulu. Nah, di sini saya menggunakan output analyzer dari Arena juga. Jadi ini akan membandingkan atau di sini dapat dibaca ya, to sample t comparison of means. Yang mana di sini saya akan membandingkan data tengahnya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya atur untuk setiap outputnya atau observation. Kalau dalam settingnya nanti di sini adalah observationnya, bukan based on time-nya seperti itu. Maka di sini dalam waktu 3 bulan dia akan muncul 3 output. Maka di sini 3 seperti itu. Kemudian dia akan mencari tahu apakah kedua titik tengah itu ada perbedaan yang signifikan. Nah, kemudian di sini keluar hasilnya adalah fail to reject 0, means are equal at 0.05 level. Seperti itu, yang berarti bahwa tidak tolak H0. Berarti memang untuk kedua simulasi ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Maka dari itu kedua hasil simulasi ini sebenarnya dapat digunakan, atau dengan kata lain bahwa dengan menggunakan level inventory 1800 pitches atau 1900 pitches sebenarnya sama saja. Akan tetapi di sini praktikan lebih menyarankan untuk CV bikin ID card menggunakan level inventory itu 1800 pitches, karena secara confidence intervalnya itu dia lebih tinggi seperti itu di sini. Jadi memang ada fenomena kenaikan itu paling tinggi ada di 1800 pitches. Ini mungkin 1800 pitches ini istilahnya belum maksimal, bukan yang paling baik, tapi dia setidaknya lebih baik dibandingkan dengan hasil simulasi yang lain. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah memperhatikan, dan juga terima kasih buat Pak Baju dan juga teman-teman asisten yang sudah membimbing saya selama 1 semester ini. Terima kasih.